Bapak Raja Supri Esos MSI. Yang kami hormati anggota DPRD Kota Batam, Bapak Mawardi Harni. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, Bapak Dr. Andes Jeffrydin MPD. Yang kami hormati Camat Batu Ampar, Bapak Dr. Andes Leo Putra AP MSI. Yang kami hormati Kapolsek Batu Ampar, Bapak Zainal, serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Acara Bulan Panutan PBB P2 Kecamatan Batu Ampar dan pembayaran perdana oleh UPK beserta masyarakat Kecamatan Batu Ampar Senin 10 Maret 2014 dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada saudara kami yang non-muslim dapat menyesuaikan cara ibadah dan keyakinannya. Kepada yang saudara-saudara sesama muslim, mari ikuti doa yang akan saya panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, segala puji bagimu ya Allah, kami sanjungkan. Dengan izin Engkau, pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan acara Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan, serta syukuran peresmian pembangunan ruangan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Batu Ampar tahun 2014. Dengan tiada kata yang patut kami persembahkan kecuali ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, kehadiran kami pada acara ini adalah dari perwakilan berbagai lapisan masyarakat warga Kecamatan Batu Ampar sebagai kesempatan yang hadir pada hari ini untuk mengikuti acara ini sebagai orang yang wajib pajak, bertanggung jawab terhadap moral dan material terhadap negara dan bangsa. Oleh karena itu ya Allah, tunjukilah semua warga kami
menjadi warga yang sadar wajib pajak, patuh dan taat membayar pajak demi kelancaran pembangunan bangsa dan negara. Pembangunan ruang pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Batu Ampar sudah dibangun oleh pemerintah, telah menghabiskan daya dan dana. Tunjukilah kepada pengguna fasilitas pembangunan tersebut agar dapat berdaya guna yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pemberi berkah, dengan momen pertemuan silaturahmi ini kami mohon berkah-Mu ya Allah. Sehatkanlah kehidupan kami lahir dan batin, murahkanlah rezeki kami dari berbagai usaha yang dilakukan, tumbuhkanlah kesadaran kami tetap membayar pajak dari tahun ke tahun, berdayakan pemerintah kami yang adil dan amanah kepada seluruh warga Kecamatan Batu Ampar khususnya dan warga Kota Batam umumnya. Allahumma ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui, serta maha pemberi rahmat. Ampunkanlah dosa kami, kepadamu kami berserah diri. Kabulkanlah semua pinta kami, jadikanlah kami sebagai insan mukmin yang sejati, yang selalu mengharapkan ridha-Mu dalam menjalankan hidup dan kehidupan sehari-hari. Rabbana taqabbal du'aana ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan Bapak Haji Raja Sutri. Kemudian yang saya hormati Kepala Dispenda Kota Batam Pak Jefridin. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Batam Pak Mawardi Harni. Yang saya banggakan Upika Kecamatan Batu Ampar, Pak Kapolsek, Pak Jainal, Pak Namil juga diwakili Pak Jainal, Pak Kuah kita, Pak Sarudin, Pak Puskesmas. Saya banggakan lurah kami 4 orang, Lurah Jodoh, Lurah Sengkuang, Lurah Seraya, Lurah Batu Merah. Yang kami hormati orang tua kami, Pak Ahmad Daeng Paraga, tokoh kita Pak Sono, pimpinan-pimpinan perusahaan yang ada di Kecamatan Batu Ampar, dari Bank BTN, RT, RW, ibu-ibu yang kami hormati, seluruh hadirin yang hadirat yang hadir pada kesempatan ini. Izinkan kami Camat Batu Ampar melaporkan kegiatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita dapat sama-sama kumpul di halaman kantor camat ini. Tak lupa salawat dan salam tersampaikan juga kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali laporan ini, izinkan kami membacakan sebagai pantun. Pagi-pagi nelayan berlayar, melepas pantai perahu lauju. Kalau pajak sudah dibayar, hati tentram Batam pun maju. Bapak Wali Kota Batam yang kami hormati, pada kesempatan ini dapat kami laporkan bahwa ini adalah pekan panutan PBB yang ketiga untuk Kecamatan Batu Ampar. Dan juga dapat kami informasikan kemarin tingkat kota sudah dilaksanakan oleh Pak Kadispenda dan maraton di 12 kecamatan selanjutnya. Dan alhamdulillah Kecamatan Batu Ampar mendapat urutan pertama untuk pelaksanaan karena dianggap mungkin potensi sangat tinggi.
dapat kami sampaikan juga informasi bahwa ada perubahan yang baik yang terjadi pada saat ini. Pak Wali Kota Batam dari Dispenda telah menyerahkan buku 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk penyampaian PBB, dan diinformasikan buku 1, 2, 3 diserahkan ke kelurahan dan buku 4, 5 diserahkan kepada kecamatan untuk penyampaian. Alhamdulillah bagi kami kecamatan, dengan ada kebijakan tersebut sangat membantu kami di tingkat kecamatan. Kenapa demikian? Ada dari pemerintah Kota Batam maupun Dispenda ke depannya, dengan diberikan yang buku 45 ini akan terbentuk kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan dengan perusahaan-perusahaan yang besar yang ada di kecamatan Batu Ampar ke depannya. Hadirin yang berbahagia, dapat kami sampaikan juga dasar pelaksanaan acara ini adalah surat dari Kepala Dispenda nomor 5 UPT PBB P2 /2 tahun 2014 tentang jadwal bulan panutan PBB P2 tahun 2014 tingkat kecamatan. Maksud dari acara ini adalah memberikan contoh bagi seluruh wajib pajak dalam pembayaran pajak untuk dapat membayarnya tepat waktu, sehingga dapat mencapai target penerimaan kita supaya lebih tinggi, sehingga dapat membangun Batam untuk mensejahterakan masyarakat Batam ke depannya. Kemudian tujuan adanya peningkatan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB secara tepat waktu. Waktu pelaksanaan dilaksanakan pada hari ini, Senin 10 Maret 2014, tempat pelaksanaan di halaman kantor Camat Batu Ampar. Kegiatan ini nanti akan diadakan pembayaran perdana PBB P2 tahun 2014 oleh camat dan seluruh UPK beserta lurah, pengusaha, yang nanti akan diserahkan SPPT PBB-nya oleh Bapak Wali Kota Batam. Sebagai informasi, pada tahun 2013, alhamdulillah dasar dari data Dispenda untuk pencapaian target SPPT kita mencapai 75% untuk pencapaian target. Alhamdulillah untuk tingkat kecamatan Batu Ampar SPPT yang telah melakukan pembayaran sekitar 75%. Dan juga perlu kita sampaikan di sini juga bahwa untuk nilai nominal kita mencapai nilai 75%, namun dalam penyampaian SPPT masih kurang, masih 60%. Untuk itu dengan kegiatan ini nanti ke depan bisa ditingkatkan lagi. Pada tahun 2014 ini buku 1, 2, 3 yang disampaikan pada kelurahan itu nilai total rupiahnya lebih kurang 3M. Buku 45 adalah perusahaan-perusahaan yang besar lebih kurang 11M, hampir 12M. Jadi besar harapan kami kepada seluruh masyarakat maupun pengusaha-pengusaha yang ada di Batu Ampar, besar peranan kita semua untuk mencapai target ini. Untuk buku 45 perusahaan besar aja 12M. Jadi kalaulah seluruh perusahaan yang ada di Kecamatan Batu Ampar membayar tepat waktu, insya Allah target kita untuk Kecamatan Batu Ampar akan tercapai. Pak Wali Kota Batam yang kami hormati, Kadispenda, kami jajaran Kecamatan Batu Ampar dibantu oleh lurah-lurah, seluruh RT, RW dan tokoh masyarakat. Kami bertekad untuk Kecamatan Batu Ampar, kami akan mencapai target semaksimal mungkin. Mungkin kalau bisa 100% ruangan pelayanan, ruangan paten, pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Hal ini kami lakukan adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Kecamatan Batu Ampar. Mungkin nanti kami mohon kepada Bapak Wali Kota Batam untuk dapat meresmikan penggunaan ruangan pelayanan kita. Dan satu lagi, bahwa ini semua kami lakukan adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh Kecamatan Batu Ampar. Dan harapan kami semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut dan demi suksesnya pembangunan di Kota Batam pada umumnya melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dengan harapan semoga kegiatan bulan panutan PBB P2 Kecamatan Batu Ampar tahun 2014 dan pembayaran perdana oleh PK beserta masyarakat Kecamatan Batu Ampar serta pengusaha dapat terlaksana dengan baik.
Selanjutnya kami mohon kiranya Bapak Wali Kota Batam berkenan memberikan arahan sekaligus penyerahan SPT PBB secara simbolis dan juga nanti meresmikan pemanfaatan ruang pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Batu Ampar. Sebelum saya akhiri, saya bacakan lagi sebagai pantun. Putra raja memakai tanja, baik hati, hatinya angkuh pun tidak. Apa tanda orang yang bijak, setia dan taat membayar pajak. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam kepada Bapak Haji Dr. Andes Jafridin MPD. Kami silakan. Terhormat Ketua DPRD Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh orang tua kita, Pak Muadi. Terhormat Bapak Ibu para Pika Kecamatan Batu Ampar, ada Pak Kapolsek, ada dari Babinsa, ya, kemudian Pak Kua, orang tua saya, Pak Haji dan Paraga, dan lainnya tak bisa sebut satu persatu. Kemudian Bapak Ibu para lurah, tokoh masyarakat, ada Pak Arsono, ada dari bank, dan juga ada dari media, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari yang cerah ini kita masih berikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di sini, mengayunkan langkah dengan niat ikhlas untuk mengikuti acara ini, tidak bukan dalam untuk memajukan daerah kita, khususnya di Batu Ampar. Pak Wali, tadi Pak Camat sudah mengupas tentang PBB, bulan panutan PBB ini. Terima kasih Pak Camat. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit yang belum disampaikan beliau. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan sebagai pantun. Sinar mentari cerah memancar, menyinari bumi di pagi hari. Selamat buat Kecamatan Batu Ampar, pertama sekali menajah acara ini. Tadi betul Pak Camat sudah menyampaikan bulan panutan ini merupakan salah satu langkah dan upaya oleh pemerintah Kota Batam, Pak Ketua DPRD, untuk mengoptimalisasikan penerimaan kita, Pak. Sebagai laporan, tahun ini adalah tahun kedua pasca dilimpahkannya PBB P2 dari pajak pusat semula di awal menjadi pajak daerah. Sebagai gambaran Bapak Ibu, Pak Wali, tahun lalu target kita PBB P2 63 miliar. Itu jauh lebih tinggi ketika masih berada di pusat. Dan alhamdulillah per tanggal 31 Desember 2013 target itu melampaui batas dengan angka 78, sekian miliar. Nah, untuk tahun ini kita coba berani, Pak Kapolsek, menargetkan 80 miliar. Ya, dari angka 78, 80 miliar. Dan sekian persen tadi izin dibacakan oleh Pak Camat. Khusus Batu Ampar, buku 1, 2, 3 sampai 5 itu sekitar 14 atau 15 miliar. Ya. Dan ada Adinda Sarah Jamin, ini model mod merupakan salah satu yang terbesar barangkali ya, di Batu Ampar. Bapak Ibu, mengapa ini penting? Pajak ini sangat penting. Sedikit izin Pak Wali, Batam tidak bisa mengandalkan yang lain-lain, hanya kecuali pajak dan dana perimbangan. Oleh karena itu, kami Dispenda ditugasi oleh Pak Wali
bagaimana untuk meningkatkan terus PAD kita, pendapatan asli daerah. Dari 9 jenis pajak daerah yang kita kelola, mestinya ada 11 Pak, menurut Undang-Undang 28 ada 11, tapi yang kita bisa laksanakan di Batam hanya 9. 2 diantaranya adalah burung walet, 1. Yang kedua air bawah tanah, itu kita tidak pungut karena dianggap potensinya kurang bagus, kurang bagus ya, potensinya kurang memadai. Dan kemudian kedua ini juga akan tidak cocok untuk Batam, burung walet dan air bawah tanah. 2 jenis pajak ini yang kita terapkan di Batam. Sementara yang 9 ini menjadi primadona kita. Nah, 1 diantaranya adalah BBP2. BBP2 ini beda pula dengan pajak yang 9 tadi. 1 diantara 9 itu, karena PBB adalah pajak hanya setahun sekali. Nah, ketika kita sudah laksanakan dengan potensi-potensi yang ada itu, memang banyak kendala Pak. Nah, banyak kendala. Maka salah satu terobosan yang kita lakukan pada tahun ini, buku 45 kita amanahkan kepada Bapak Ibu Camat untuk menyampaikan SPPT-nya kepada wajib pajak, dalam rangka untuk mendekatkan silaturahmi, dan mungkin Bapak Ibu Camat bisa lebih berdialog dengan WP yang besar ini sehingga cepat untuk bayar pajak. Sesuai dengan perda kita bahwa jatuh tempo PBB jatuh pada bulan Agustus. Ya. Nah, kalau tahun ini kalau tak salah itu 29 Agustus. Sebab 30 itu hari Sabtu, kalau salah ya, 31 itu hari Minggu. Nah, kalau tanggal 1 September, lupa Pak, berarti sudah kena denda. Oleh karena itu Pak Raja Amin, paling lambat tanggal 29 Agustus PBB P2 PT Modermont itu sudah harus dibayar, kalau tidak sudah didenda. Walaupun secara emosional kami ini adik-beradik, Pak Amin ini adik saya nih, ya. Nah, kita tak pilih bulu Pak Wali, walaupun Pak Raja Amin adik saya, Pak Wali, begitu tanggal 1 September maka kena denda sesuai dengan ketentuan berlaku. Begitu juga dengan Pak Arsono. Nah, makasih Pak Arsono. Bukan semua kita yang hadir di sini, yang jumlah WP kita di Batam ini 248.000. Kemudian Pak Wali, ada kendala Pak. Tadi dijelaskan oleh Pak Camat bahwa di Batu Ampar realisasi penyampaian SPPT tahunan itu hanya 60% tahun lalu. Itu bukan salah camat, bukan salah lurah, bukan salah dispenda, dan bukan salah petugas, tapi disebabkan memang benda Allah ini memang data dari PBB itu Pak, dari KPP. Ada alamat yang tidak ada yang sudah berganti tapi tidak dilaporkan. Nah ini, maka kita ke depan merancang bagaimana membangun sistem ini. Begitu terjadi peralihan hak, secara otomatis dia juga berubah di database PBB kita. Itu sedang kita pikirkan sekarang. Ya, karena kebanyakan seperti itu Pak. Misal hari ini si A terjadi transaksi peralihan hak, ini BPHTB bayar, tapi tidak otomatis ketika bayar BPHTB dan data PBB juga berubah kalau tidak dilapori. Nah ini Pak Arsono ada jual beli nih Pak mana Kepala UPT Pak Indra. Pak Arsono nanti dengan Pak Indra, Presiden BPHTB beliau yang Bapak sampaikan tadi, insya Allah akan kita bantu selagi tidak menabrak aturan, kita bantu Pak, insya Allah. Kenapa tidak? Ya, terima kasih. Kemudian sebagai gambaran umum, tahun ini APBD kita 196, 1.960 miliar. Kalau tahun lalu sekitar 1,8 ada peningkatan 100 lebih. Dan kami yakin dan optimis, insya Allah di APBD nanti mungkin angka 2T tercapai Pak. Angka 2T tercapai manakala PBB bisa kita laksanakan secara maksimal. Nah, untuk menjawab kendala tadi, alamat tak jelas, ada alamat orang tak ada, berganti nama, maka Pak Wali
melalui restu DPR, maka kita akan melakukan yang namanya pendataan, apa istilahnya itu? Pendataan, pemutakhiran dan pemetaan Pak PBB secara sistem. Itu ternyata butuh biaya besar Pak. Sudah kita hitung-hitung untuk melakukan pendataan, pemutakhiran dan pemetaan PBB di Kota Batam ini perlu belasan miliar. Maka untuk tahun ini kita lakukan bertahap Pak Mawardi. Kita lakukan hanya 3 kecamatan dulu. Pertama adalah Kecamatan Sekupang, yang kedua Lubuk Baja, dan yang ketiga Batang Kota Pak. Itu angkanya lebih kurang 3, sekian miliar. Sementara kecamatan lainnya mungkin tahun depan, tahun selanjutnya kalau tak bisa sekaligus, maka tiga kecamatan itu kita lakukan. Batu Ampar buat sementara belum, insya Allah tahun depan. Tapi kalau insya Allah di tahun 2014 nanti, maaf 2015 nanti APBD kita bagus, lebih besar, dan berikan kewenangan untuk mendata ini, maka mungkin laksanakan sekaligus di daerah yang lain ini. Itu perlu sekali, sebab kendala yang kita hadapi saat menyampaikan SPPT, banyak alamat tidak jelas dan kemudian sudah berganti nama, termasuk nilainya sendiri. Ya, nilainya itu sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Ya, PBB ini sangat kecil sekali, dan masih ada PBB kita yang jauh di bawah sekali, karena itu sudah puluhan tahun yang lalu tidak dirubah, tidak dilakukan pemutakhiran dan atau penyesuaian dengan kondisi kekinian. Ini yang harus kita lakukan, dan itu tidak serta-merta Bapak, tapi secara stimulan. Manakala nanti Pak Camat dan Pak Lurah, ini salah alamat Pak, orang yang punya betul dah ada, segera kita konfirmasikan ke UPT, karena itu sudah di tangan kita, kebijakan sudah di kita, tidak lagi di KPP. Ya, ini sudah mulai memang sejak tahun lalu, satu sesuai dengan ketentuan persyaratan. Jadi memang Bapak Ibu Lurah melalui Camat ini sangat penting untuk pemutakhiran data ini. Ya, itu beberapa informasi yang barangkali saya sampaikan pada saat ini. Tujuan kita acara hari ini lain tidak bukan, sengaja tokoh-tokoh kita undang untuk bukan hanya kita menyerahkan SPPT pada hari ini, tetapi juga bagaimana memberikan contoh panutan kepada masyarakat wajib pajak lainnya untuk segera membayar. Nah, alhamdulillah ada bank hari ini, bank apa? Bank BTN, ya. Jadi tempat bayar pajaknya ada 3 Pak, BTN, BRI, dan Bank Riau Kepri. Itu sudah online, sudah host to host dengan sistem yang ada di Dispenda. Ini memudahkan kita semua. Dan bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu, yang tokoh hadir pada hari orang tua saya, Pak Dayan Paraga, yang lain tak saya sebut, paling tidak mungkin bisa menyampaikan juga kepada masyarakat kita. Pajak itu hukumnya wajib sesuai dengan undang-undang. Dari situlah kita membangun negara ini Pak, apalagi Batam. Kita tidak punya hasil bumi, tidak punya kebun dan lain sebagainya, tidak ada, kecuali hanya pajak dan bagi hasil. Kita tidak punya apa-apa. Maka semakin bagus peningkatan PAD kita, maka semakin bagus pula realisasi usulan pembangunan yang disampaikan Bapak Ibu. Tambahan Pak, berdasarkan Musrembang setelah kita rekap, ternyata Batam ini butuh lebih kurang 4,5 triliun 1 tahun. Sementara kesanggupan APBD kita ya baru mencapai angka 2. Baru mencapai angka 2, masih separuh Pak. Maka tidak semua hasil Musrembang itu bisa kita laksanakan karena memang kekurangan duit. Nah, inilah terus kita upaya untuk meningkatkan APBD kita, khususnya PAD yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dari 9 jenis pajak yang saya sebutkan di awal tadi. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Camat yang telah mempersiapkan acara ini, dan perahu biduk pergi berlayar, belayar menuju ke luar negeri. Mengapa pajak perlu dibayar? Pajak dibayar membangun negeri. Demikian. Selanjutnya sekali lagi kami juga beri mohon kesian Pak Wali diberikan pengarahan kepada kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan sambutan Wali Kota Batam, mari bersama kita dengarkan persembahan lagu Batamku yang akan dibawakan oleh Ibu Liana Rahma. Kami silakan. Baiklah Bapak dan Ibu, itulah tadi persembahan lagu Batamku yang liriknya langsung dibuat oleh Bapak Wali Kota Batam kita. Untuk selanjutnya, sambutan Wali Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan Kota Batam kepada Bapak Raja Supri SOS MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati
tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang ada di wilayah Kecamatan Batu Ampar, yang saya hormati pimpinan perusahaan yang ada di Kecamatan Batu Ampar, pimpinan Kecamatan Batu Ampar, Pak Camat Batu Ampar, Pak Leo Putra, kemudian Pak Kapolsek Batu Ampar, Pak Jainal, kemudian Pak Dan Ramil kita yang diwakili oleh Pak Babinsa, Pak Zainal Abidin, sama-sama nama Jainal, satu Zainal, satu Zainal Abidin. Kalau nyanyi lagu Jainal ini bagus pada hari ini. Setelah lagu Batampu harus ada lagu Jainal. Pak Kua, Kecamatan Batu Ampar, Bapak Lurah, ada tak Pak Lurahnya 4 tadi disebut Oh yang di depan ini mantap-mantap, 2 cewek ibu-ibu, 2 bapak-bapak, jadi 2 pasang lurahnya. Tokoh-tokoh saya yang hadir hari ini ada Pak Haji Ahmad Daeng Paraga, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya salam maaf Bapak Wali Kota Batam, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan MH, dan Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Haji Rudi SEMM, yang pada saat ini beliau sedang ada acara di belakang padang yang tidak dapat ditinggalkan. Maka dari itu mudah-mudahan acara ini mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena ini masalah pajak daerah PBB ya Pak, panutan lagi. Hari ini saya lihat ada hadir para pengusaha kita hari ini nih, dari Hiptun Pak Artono ya Pak, kemudian dari PT Kirana Line ada hadir hari ini, ada Pak ya. Kemudian dari PT Boxing, bukan boxing ya Pak, boxing ya, Ibu ya Mbak yang hadir ya. Kemudian PT Citra Buana Perkasa ya, bukan di absen ya Pak, maksudnya ini kan begitulah tingkat kehadiran pengusaha dalam rangka membayar pajak ini, khususnya PBB P2 ini. Pak Rajamin, PT Medermot ini. Kemudian PT apa ini Pak ya, Semen Padang ya Pak ya, ada dari Semen Padang ya Pak ya. Ada Pak ya, hadir semua nih, Pak Camat nih hebat juga ini. Kemudian ada PT Union, PT Propap ya Pak, ini yang besar-besar saja. Jadi kalau udah saya bacakan perusahaan-perusahaannya ini kan kaitannya dengan membayar pajak nih, khususnya PBB P2. Jadi karena ini sudah di kecamatan, bukan dilimpahkan, ini koordinasi yang baik antara Dispenda dengan kecamatan yang ada. Saya bacakan dulu sebaik pantun ya Pak. Saya bacakan dulu sebaik pantun. Ini untuk Pak Camatnya pantun ini dan Bapak Lurahnya dan Ibu Lurah. Mana pula pantun itu? Kadang-kadang kalau raja ini pun patah semuanya pandai pantun, dibuatkan juga. Ke kacamata ya Pak. Santai aja ini karena masalah lui harus santai. Masalah uang ya Pak, masalah piti ini harus santai. Karena di suasana panas, mudah-mudahan hati kita tetap dingin untuk bayar pajak ini. Indah sungguh cahaya bintang, berkelap-kelip di malam hari. Peran Camat Batu Ampar cukup cemerlang. Semoga selalu tingkatkan koordinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, tadi belum saya sebutkan yang sahibul hajat yang punya acara ini, Pak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, Pak Dr. Andes Jepridin MPD. Berdiri dulu Pak Jepridin. Ini dia key speakernya Pak. Kemudian saya ingin kenalkan juga kepada Bapak Pak Mawardi Harni. Berdiri Pak Mawardi. Ya. Tahulah Bapak, satu yang saya berdirikan tadi tentang bagaimana tentang pajak daerah. Ini satu lagi kita tahu sendirilah, kalau saya sebutkan. Mudah-mudahan bisa terbantu ya Pak Mawardi.
Kemudian lelurahnya berdiri, empat berdiri, karena ini kan PBB-nya sudah diserahkan ke daerah, ke kecamatan. Biar kenal para pengusaha kita, ya Pak. Kalau yang datang empat ini Pak, mengantarkan SPPT PBB-nya, berarti ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Kecamatan Batu Ampar. Yang ini termasuk stafnya. Di luar itu Pak Jepridin, Pak Camat tidak boleh menyampaikan ini, kecuali yang telah ditunjuk, ya Pak. Ini harus terkoordinasi dengan baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini Pak, kita berkumpul bersama-sama di halaman kantor Camat Batu Ampar ini dalam rangka Pekan Panutan PBB P2, Pedesaan dan Perkotaan, dan peresmian gedung, ya Pak, ruangan paten pelayanan administrasi tingkat kecamatan, terpadu tingkat kecamatan, semuanya harus dipadu-padukan, ya Pak Camat ya. Terima kasih kepada hadirin yang hadir pada hari ini, yang telah dapat hadir kita bersama-sama. Mudah-mudahan langkah Bapak, keinginan kita bersama untuk hadir ini, mudah-mudahan diberikan rahmat dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, saya sangat bangga dengan Pak Jepridin bahwasanya pada hari ini, ya Pak, pada tahun 2014 ini, khusus PBB P2 ini, pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan ini sudah panutannya dilakukan di tingkat kecamatan. Mengapa ini dilakukan Pak? Karena PBB ini P2 ini mengikut sertakan masyarakat kita dalam membayar pajak. Saya ingin ingatkan kepada Pak Jepridin dan Pak Camat, Pak Lurah, Bu Lurah, bahwasanya kendala-kendala yang ada di lapangan kaitannya dengan PBB ini selalu itu bukan masalah membayar pajaknya. Tapi kita di Batam ini kan ada dua institusi Pak. Ada pemerintah Kota Batam, ada BP Batam yang dulunya Otorita Batam. Di masyarakat kita yang khususnya di buku 1, 2, 3 itu yang saya ulangi lagi oleh Pak Jepridin dan Pak Camat, itu sering dikendala-kendalakan, sering disampaikan, kami bukan tak mau bayar PBB Pak, yang P2 ini, perkotaan ini, pedesaan, tapi kami bayar WTO Pak. Jadi ini jangan dipermasalahkan Bapak. Itulah kita di Batam, itulah kita harus bangga di Batam ini. Memang tentang pajak ini kan diatur dengan undang-undang. Jadi tidak satu orang pun yang tidak boleh membayar pajak, harus membayar pajak, ya Pak, karena ini dengan undang-undang. Artinya saya menyampaikan apapun aturan yang memang ini diatur tentang pembayaran pajak ini, baik pembayaran pajak bumi dan bangunan, pedesaan, perkotaan, maupun hal-hal lain yang saya sebutkan tadi, ini harus dibayar. Karena kalau pajak Bapak dan Ibu, ini ada konsekuensi hukumnya. Beda dengan retribusi, ya Pak. Kalau retribusi itu berulang-ulang, namanya retribusi kan Pak, itu kita sekali pakai saja, sarananya disiapkan oleh pemerintah, ya Pak. Kalau pajak ini, ya PBB kah namanya P2 ini, dan pajak-pajak lainnya, itu kewajiban kita terhadap negara untuk membayar ini. Itulah salah satu kewajiban kita.